Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalul haidi utawi luweh kidik-kidiki haid apane zamanan zamane iku yaumun sedina wa lailatun lan sakwengi. Ai mikdaru dalika tegese kira-kirane mengkono-mengkono yaumun wa lailatun. Wawa utawi mikdaru dalika iku arbaatun papat wa isruna lan 20 apane saetan jame alal itisoli ing atase tetemu al muqtadi kang den biasaake fil haidi ing dalem haid. Masa minimal keluarnya darah haid adalah sehari semalam, yakni kira-kira masa itu maksudnya adalah 24 jam dengan keluar secara terus-menerus yang biasa terjadi di dalam haid. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu yaumun wa lailatun, tadi sudah dikatakan bahwa minimal dari haid adalah 1 hari 1 malam. Saun taqaddamatil lailatu 'alal yaumi au ta'akhkharat anhu. Baik adanya malam ini mendahului siang atau adanya siang ini lebih mendahului malamnya. Wa amma khabaru aqallul haidi salah satu ayamin wa aksaruhu asratu ayamin fadha'ifun kama fil majmu'i. Adapun hadis yang mengatakan minimal haid adalah 3 hari kemudian maksimalnya adalah 10 hari adalah hadis yang dhaif seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan minimal haid itu 3 hari, maksimalnya adalah 10 hari. Walawit tarodat adatum ro'atin bi anaha tahidu aqolu min yaumin wa lailatin au aksaru min khamsata asyara yauman lam yuttaba dalika alal asohi. Jikalau berlaku adat seorang wanita bahwa haidnya adalah kurang dari 1 hari 1 malam atau maksimalnya adalah lebih dari 15 hari 15 malam, maka adat tersebut tidak diikuti menurut pendapat yang asoh. Li'anna bahsal awalin atamu, karena penelitian ulama-ulama zaman dahulu ini lebih sempurna. Wahtimalu urudi damil fasadi lil mar'ati aqrabu min kharqil adati al mustaqirati, dan mengarahkan terhadap rusaknya darah wanita tersebut ini lebih mendekati kebenaran daripada merusak adat yang telah ditetapkan. Qaluhu ay miqdaru dalika ay qadrul madkuri minal yaumi walailati, maksudnya adalah kadar yang telah disebutkan dari 1 hari dan 1 malam. Wa inama fasarahu syarihu kalamal musonifi bidalika liyas mula malau toro'at damu fi asna'il yaumi ila mislihi. Kiai Syareh mentafsiri ungkapan Kiai Musonef dengan hal tersebut agar mencakup sebuah kasus jikalau adanya darah ini terjadi di pertengahan hari sampai pada pertengahan hari berikutnya. Au fi asna'il lailati kadalika, begitu pula ketika adanya darah tersebut keluar di pertengahan malam sampai pertengahan malam berikutnya. Fayakunu hunaka talfikun fil yaumi awi lailati, maka kasus yang semacam ini dinamakan dengan talfek atau percampuran hari dan malam. Jadi tidak 1 hari dan 1 malam, akan tetapi setengah hari selama 2 hari dan setengah malam selama 2 malam. Berarti namanya talfek, percampuran. Fandafa'a ma yuqalu kalamul musonifi layat huru ila idana zala adamu ma'al fajri awil gurubi hatta yatimma qauluhu yaumun walailatun. Pentafsiran yang diberikan oleh Kiai Syareh ini akhirnya dapat menepis ungkapan seseorang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Kiai Musonef tidak jelas kecuali adanya darah ini keluar besertaan dengan fajar ataupun maghrib, sehingga sempurnalah ungkapan Kiai Musonef 1 hari 1 malam. Wa qaulul masyi ba'da qaulihi liyasmula ma law tara'a fi asna'i yaumin wa lailatin wa ma law wujida dalikal miqdaru fi aksara min yaumin wa lailatin yunafi qauli syarih alal ittisali. Ungkapan Imam Barmawi setelah ungkapan Kiai Musonef, yakni agar permasalahan ini mencakup ketika darah keluar di pertengahan hari dan ketika darah keluar di pertengahan malam, dan juga mencakup terhadap kasus ketika adanya kadar tersebut ditemukan lebih banyak dari 1 hari 1 malam. Ungkapan ini tidak selaras dengan ungkapan Kiai Syareh alal ittisali, yakni terus menerus.
li'ana syaratul ittisoli inama huwa fil aqali wahdah, karena syarat dari mutasil hanya terjadi di dalam minimalnya haid saja. Wa amal aqalul ladzi ma'a ghairihi falaysa fi ittisalun. Adapun minimal haid besertaan dengan yang lainnya, maka tidaklah dinamakan dengan mutasil. Bal yatakhallaluhu niqaun. Bahkan di situ disela-selai dengan suci. Bi antara waktan daman wa waktan niqaan. Dengan gambaran ada seorang wanita satu waktu melihat darah dan satu waktu tidak melihat darah, atau bersih atau suci. Fahuwa haidun tab'an lahu, maka waktu tidak mengeluarkan darah ini dihukumi haid mengikuti waktu yang mengeluarkan darah. Bisarti ala yujawiza dalika khamsata asyara yauman, dengan syarat hal itu tidak melebihi dari 15 hari. Walam yang kusid damu an aqalil haidi, dan darah yang ada tidak kurang dari minimal haid. Wahada yusama qaula sahbi, dan ini dinamakan dengan qaul sahab. Li'anana sahabnal hukma bil haidi ala niqoi aidon wa ja'alnal kulla haidon, karena kita menarik pada hari yang tidak keluar darah dengan hukum ketika mengeluarkan darah, dan kita menjadikan keseluruhannya dengan darah haid. Wahwa al-mu'tamad, dan ini merupakan pendapat yang mu'tamad. Wakila inna niqo'a tuhrun, Adakil mengatakan bahwa masa tidak mengeluarkan darah ini dihukumi suci. Li'anna dama idza kana haidon kana niqa'u tuhron, karena darah ketika dinamakan dengan haid, maka ketika bersih dinamakan dengan suci. Wahada yusama qaula lakti, dan ini dinamakan dengan qaul lakti. Li'anna laqotna awqatin niqa'i wa ja'alnaha tuhron, karena kita menemukan waktu-waktu bersih dan kita menjadikannya suci. Walhasilu anal aqala lahu suratani, kesimpulannya seperti ini, bahwa minimal haid itu ada dua bentuk. Al-ula ayyakuna wahdah, yang pertama adanya minimal haid itu satu tahapan. Kalau satu tahapan berarti harus disyaratkan mutasil. Wahadi hiyalati yustaratu fil itisol, dan inilah yang disyaratkan harus mutasil. Karena kalau satu tahapan tidak mutasil maka tidak bisa menghasilkan 24 jam. Wasaniyatu ayakuna ma'aghorihi, terus kemudian minimal haid besertaan dengan yang lain, artinya dengan beberapa tahapan. Kalau beberapa tahapan berarti tidak mutasil. Wahati la itisola fiha, maka inilah yang tidak terjadi mutasil di dalamnya. Dan hukum yang kedua ini tadi sudah dikatakan ada dua pendapat, yakni qaul sahab dan qaul laket. Kalau qaul sahab ini berarti masa-masa tidak keluar darah dihukumi dengan haid semuanya, dan qaul laket masa-masa yang tidak mengeluarkan darah dihukumi suci. Qalu arba'un wa isruna sa'atan ay falakiyatan wa hiya khamsa asrota darajatan. Maksud dari 24 jam adalah 24 jam falakiyah, yakni 15 derajat. Qalu alal itisoli ay ma'atisoli dami, maksudnya besertaan dengan bersambungnya darah. Wa inama kuida bidalika li'annahu la yutasawwaru al-aqalu wahda ila ma'al itisoli. Dikoyiti dengan hal itu karena minimal haid satu tahapan ini tidak bisa digambarkan kecuali dengan terus-menerusnya darah. Itlau takhalalahu niqaun fal kullu haidun. Karena jika disela-selai dengan masa tidak keluar darah maka semuanya dihukumi haid. Idalam yujawis khamsata asyara yauman, dengan syarat tidak melebihi 15 hari. Walam yangkus adamu an aqalil haidi, dan darah yang ada ini tidak kurang dari minimal haid. Ala qauli sahbi wawa al-mu'tamad kamamaro, dan ini menurut pendapat qaul sahab dan ini adalah yang mu'tamad. Artinya seperti ini, tatkala ada seorang wanita tidak mengeluarkan darah terus-menerus berarti terputus-putus, maka masa tidak mengeluarkan darah ini dihukumi dengan haid. Dengan syarat adanya darah tersebut tidak melebihi 15 hari dan tidak kurang dari minimal haid. Umpama kita contohkan hari pertama 15 jam, kemudian hari kedua tidak mengeluarkan darah, hari ketiga 15 jam, hari keempat dan selanjutnya ini tidak mengeluarkan darah. Maka 3 hari tersebut semuanya dihukumi haid, termasuk pada hari kedua yang tidak mengeluarkan darah, karena hari pertama dan hari kedua ketika ditotal tidak kurang dari minimal haid, yakni 24 jam. 15 ditambah 15 sudah ada 30, berarti sudah melebihi dari minimal haid, seperti itu.
Qalu al-mu'tadi fil haidi, ungkapan kemusonef dibiasakan di dalam haid, ini artinya bihaisu yakunu lawudiat kutnatun au nahwuha latala wasat, dengan sekira ketika kapuk atau semisalnya diletakkan pada kemaluan wanita, maka kapuk tersebut akan basah. Fala yustaratu nuzuluhu bisidatin daiman hatta yujatu al-itisolu, maka tidak disyaratkan adanya darah tersebut ini mengalir dengan deras selamanya hatta yujadul itisolu, sehingga ditemukan bersambungnya darah. Jadi yang namanya mutasil itu tidak selalu darah itu harus mengalir dengan deras, akan tetapi ketika ada kapuk atau semisalnya diletakkan pada kemaluan kok dia sudah basah, maka ini dinamakan dengan mutasil seperti itu. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wa aksaruhu utawi ake-ake haid iku khamsata asaro 15 apane yauman dinane bilaya liha kelawan piro-piro wong ini khamsata asaro. Fa in zada mongko lamun dadi tambah apa dam alaika ing atase khamsata asaro, fa huwa mongko utai dam iku istihadatun getih istihadah. Maksimal dari darah haid adalah 15 hari serta 15 malam. Jika melebihi masa ini, maka dinamakan dengan darah istihadah. Wa ghalibu utai kaprai haid iku situn 6 au sab'un utawa 7. Wal mu'tamadu utai kang den gawe tetanggenan fi dalika ing dalam mengkunu kabeh iku al istiqra'u amrih niti-niti. Sedangkan umumnya haid adalah 6 atau 7 hari. Landasan hitungan tersebut adalah penelitian. Kita lihat pada qaluhunya. Qaluhu wa aksaruhu khamsata asaro yauman. Ungkapan ke musonef maksimal dari haid adalah 15 hari, ai wa ilam tatasil adima, walaupun toh darah yang ada ini tidak bersambung, artinya terputus-putus. Qalu bilayaliha ai ma'a layaliha, maksudnya adalah besertaan dengan malam-malamnya. Sawa'un taqaddamat au ta'akharat au talafaqat, baik adanya malam ini lebih dahulu dari siang ataupun siang lebih dahulu dari malam ataupun kolaborasi dari keduanya. Qalu fa in zata alaiha fawa istihadatun. Ungkapan ke musonef ketika darah tersebut melebihi 15 hari maka dinamakan dengan darah istihadah. Ai dalika zaitu damus istihadatin, maksudnya darah yang melebihi itu dinamakan dengan darah istihadah. Jadi yang melebihi saja yang dinamakan dengan darah istihadah. Wa tusamal mar'atu allati zata damuha alal khamsata asaro yauman mustahadatun. Dan wanita yang darahnya melebihi 15 hari ini dinamakan dengan wanita mustahadah. Wa suwaruha sab'atun, bentuk-bentuk dari istihadah ada 7. Pertama mubtadi'ah mumayyizah, kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ketiga muqtadah mumayyizah, keempat muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat akan kadar dan waktunya, kelima muqtadah ghairu mumayyizah yang lupa akan kadar dan waktunya, keenam muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat akan kadarnya bukan waktunya, dan yang ketujuh adalah muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat akan waktu bukan kadarnya. Dan wanita yang lupa akan kadar dan waktunya atau kadarnya saja bukan waktunya atau sebaliknya dinamakan dengan mutahayyirah. Kenapa dinamakan dengan mutahayyirah? Litahayyurika fi amriha, karena dia bingung terhadap urusannya. Wal mutahayyirah bisighatis mil fa'ili li'annaha hayyarat al-faqiha fi amriha. Kata mutahayyirah dengan sighat isim fa'il ini berarti dia membingungkan kepada ahli fikih di dalam urusannya. Kalau dengan sighat isim maf'ul berarti mutahayyarah, berarti orang ahli fikih ini bingung terhadap urusannya. Asuratul ula wahya al-mubtadi'ah mumayyizah. Bentuk yang pertama dari wanita yang mengalami istihadah adalah mubtadi'ah mumayyizah. Apa itu mubtadi'ah? Ai awaluma ibtada'aha adamu, yakni seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Apa itu mumayyizah? Wahya lati taro qawiyan wa dha'ifan, yakni seorang wanita yang mampu membedakan darah kuat dan darah lemah. Kal aswati wal ahmari, seperti darah yang berwarna hitam dan darah yang berwarna merah.
Fadha'ifu wa intola istihadatun wal qawiyyu haidun. Darah lemah walaupun lama dihukumi istihadah, dan darah yang kuat dihukumi haid. Artinya seperti ini untuk kasus yang pertama, yakni mubtadi'ah mumayyizah, konsekuensinya darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Umpama ada wanita mengeluarkan darah 5 hari kuat, kemudian 25 hari lemah, maka yang 5 hari dihukumi haid dan yang 25 hari dihukumi istihadah, seperti itu. Bisarti ala yang kuso al qawiyyu an aqalil haidi. Syarat dari mumayyizah adalah pertama, adanya darah kuat tidak kurang dari minimal haid, yakni 1 hari 1 malam. Wa ala ya'buru aksarahu, dan tidak melebihi dari maksimalnya, yakni 15 hari 15 malam. Wa ala yang kuso ad-dha'ifu an aqallu tuhri, dan darah lemah ini tidak kurang dari minimal suci, yakni 15 hari 15 malam. Wa yakuna wilaan, dan adanya darah lemah tersebut keluar terus menerus. Bi ayakuna khamsata asyara yauman fa aksara mutasilatan, dengan gambaran adanya darah lemah tersebut keluar selama 15 hari atau lebih secara terus menerus. Fa inna qasu al qawiyyu an aqalil haidi aw abaru aksarahu, kalau adanya darah yang kuat ini kurang dari minimal haid atau melebihi maksimalnya, aw naqasu ad-dha'ifu an aqalli tuhri, atau adanya darah yang lemah kurang dari minimal suci, aw lam yakun wilaan, atau tidak terus menerus, kama law ra'at yauman aswad wa yauman ahmar wa hakada fahiya faqidatu syartin min syuruti tamyiz. Seperti ada seorang wanita melihat darah 1 hari berwarna hitam, 1 hari lagi berwarna merah, dan begitu seterusnya, maka wanita tersebut ini kehilangan satu syarat dari syarat-syarat tamyiz. Wa sayati hukmuha, dan hukumnya akan dijelaskan pada bentuk yang kedua. Jadi kesimpulannya untuk mumayyizah syaratnya ada 4. Darah yang kuat tidak kurang dari minimal haid, darah yang kuat tidak melebihi dari maksimalnya haid, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari, dan darah yang lemah ini keluar terus menerus. Apabila salah satu dari syarat ini tidak ditemukan, maka dikatakan dengan ghairu mumayyizah, dan untuk hukumnya akan dijelaskan pada bentuk yang kedua dan selanjutnya. Asyuratu saniyah wahiyya al-mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Bentuk yang kedua adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah seperti yang telah dijelaskan tadi adalah seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Ghairu mumayyizah artinya wahyalati tarahu bisifatin wahidah, yakni seorang wanita yang melihat darahnya dalam satu bentuk, artinya tidak dapat membedakan kuat lemahnya darah. Wa misluha al-mumayyizah allati fuqidat syarton min syuruti tamyiz. Semisal dengan wanita yang tidak bisa membedakan kuat lemahnya darah adalah wanita yang mampu membedakan kuat lemahnya darah, akan tetapi kekurangan satu syarat dari syarat-syarat tamyiz. Fahaituha yaumun walailatun. Untuk konsekuensi dari mubtadi'ah ghairu mumayyizah, maka haidnya hanyalah dihitung 1 hari 1 malam. Wa tuhruha tis'un wa isruna, dan sucinya adalah 29 hari. In arafat wakta tidak idami, ketika adanya wanita tersebut mengetahui waktu permulaan darah keluar. Wa ila famutahayyiratun, kalau dia tidak mengetahui waktunya, maka dia dikatakan dengan wanita mutahayyirah, dan hukumnya akan dijelaskan nanti. Kesimpulannya untuk bentuk yang kedua, yakni mubtadi'ah ghairu mumayyizah, haidnya hanyalah 1 hari 1 malam. Umpama ada seorang wanita mengeluarkan darah mulai hari pertama sampai 30 hari, maka yang dihitung haid adalah 1 hari pertama. Asyuratu salisah hiyal mu'tadatu al-mumayyizah. Bentuk yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Apa itu mu'tadah? Wa yalati sabaqalaha haidun wa tuhrun, yakni seorang wanita yang pernah mengalami haid dan pernah mengalami suci. Apa itu mumayyizah? Ini sudah dijelaskan tadi, yakni wahyalati taro qawiyan wa dha'ifan kama taqaddama fayuhkamu laha bitamyizin, yakni seorang wanita yang mampu membedakan darah kuat dan darah yang lemah, maka dia dihukumi dengan tamyiz.
Artinya seperti ini. Bentuk yang ketiga yakni muqtadah mumayyizah dihukumi dengan tamyiznya. Darah yang kuat dihukumi haid dan darah yang lemah dihukumi istihadah. Contohnya seperti ini. Falau kanat adatuha khamsatan min awali syahrin wa baqiyat tuhurun. Apabila ada seorang wanita adat haidnya adalah 5 hari di awal bulan, kemudian sisanya adalah suci, falama nazala alaiha damu wastamaro ro'at asrota aswat min awali syahri wa baqiyat ahmar kana haituha al asroh lal khomsah fakot. Kemudian di putaran selanjutnya wanita tersebut mengeluarkan darah dan tidak berhenti setelah melewati 15 hari, maka dia mengalami istihadah. Perinciannya seperti ini. 10 hari di awal bulan berwarna hitam, kemudian 20 hari sisanya berwarna merah, maka haidnya adalah 10 hari bukan 5 hari saja. Jadi tidak menggunakan adat, akan tetapi dengan tamyiznya, yakni darah yang kuat dihukumi haid dan darah yang lemah dihukumi istihadah. Li'anna tamyiza aqwa minal adat, karena tamyiz ini lebih kuat dibanding adat yang dimiliki. Li'annahu alamatun fidami wa hiya alamatun fi sohibatihi, karena tamyiz ini merupakan tanda bagi darah, sedangkan adat ini merupakan tanda bagi pemilik darah tersebut. Falau kanat al-adatu ghairu mukhalifatin li tamyiz, ketika adat seorang wanita ini tidak membedai terhadap tamyiznya, kama lau kanat adatuha khamsata ayamin min awali syahri faja'a atamizu kadalika hukimalaha bihima ma'an. Seperti contohnya ada seorang wanita yang memiliki adat 5 hari di awal bulan, kemudian tamyiz yang ada juga seperti itu, artinya 5 hari di awal bulan, maka wanita tersebut dihukumi dengan tamyiz dan adat yang ada bersamaan. Walau taholala bainahuma aqallu tuhrin, jika adanya darah kuat dan lemah tersebut ini dipisah dengan minimal suci, ka'an ro'at ba'da khamsatiha isrina do'ifan, seperti ada seorang wanita yang adatnya adalah 5 hari, kemudian dia melihat darah selama 20 hari darah lemah, suma khamsatan qawiyan, kemudian disusul 5 hari darah kuat, suma do'ifan, kemudian disusul dengan darah yang lemah, faqadrul adati, maka kadar adat tersebut dijadikan haid bagi adatnya, wa qadru tamyizi haidun akhar li tamyiz, dan kadar dapat membedakan kuat lemahnya darah ini dijadikan haid yang lain. Artinya seperti ini. Pada contoh ini antara darah kuat dan darah lemah dipisah minimal masa suci, yakni ada seorang wanita adat haidnya 5 hari, kemudian di bulan berikutnya dia mengeluarkan darah hari pertama sampai 20 hari darah lemah, kemudian disusul 5 hari darah kuat, kemudian disusul darah lemah. 20 hari darah lemah diambil dengan 5 hari adat wanita tersebut menyisakan 15 hari, kemudian disusul dengan darah kuat 5 hari. Berarti antara darah lemah pertama dengan darah kuat ini dipisah dengan 15 hari. Maka untuk 5 hari pertama dikatakan haid karena sesuai dengan adatnya, yakni 5 hari. Kemudian 5 hari selanjutnya yakni darah kuat dihukumi haid kembali karena dapat membedakan kuat lemahnya darah seperti itu. Asyuratu rabi'ah wa hiya al-muqtadah ghairu mumayyizah. Bentuk yang keempat adalah muqtadah ghairu mumayyizah. Muqtadah adalah seorang wanita yang pernah mengalami haid dan pernah mengalami suci. Ghairu mumayyizah bi antara bisifatin kama maro aidon, yakni seorang wanita yang melihat darah dalam satu sifat, ad-dzakirah li adatiha qadron wa waqtan, yang mana dia masih ingat terhadap kadar dan waktunya, faturadu ilaiha qadron wa waqtan, maka untuk penghukuman muqtadah ghairu mumayyizah adalah dengan melihat adatnya. Falau hadot fi syahrin khamsata ayamin min awalihi masalan summa ustuhidot fahaituha huwal khamsah min awali syahri, jika wanita tersebut adatnya adalah haid 5 hari di awal bulan, kemudian dia mengalami istihadah, maka haidnya adalah 5 hari di awal bulan, wa tuhruha baqiyatu syahri, sedangkan sucinya adalah sisanya, amalan bi adatiha
wa ilam tatakaror, karena mengamalkan dengan adat wanita tersebut walaupun toh adat tersebut tidak berulang-ulang. Li'anal adata tasbutu bimarotin, karena adat itu bisa ditetapkan dengan satu kali mengalami. Ilam tahtalif, ketika adatnya tidak berbeda-beda. Fa in ihtalafat fala tasbutu bimarotin, kalau adatnya berbeda-beda maka tidak cukup dengan satu kali mengalami, seperti itu. Untuk bentuk kelima, keenam dan tujuh mohon maaf tidak saya jelaskan karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Silakan dicek sendiri di buku Uyunul Masail terbitan dari LBM Lirboyo, mengupas tuntas tentang haid dan nifas. Akan tetapi sebelum saya akhiri, kita simpulkan dulu untuk 4 bentuk istihadah yang sering berlaku. Pertama ada mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah berarti seorang wanita yang pertama kali mengalami darah haid kemudian dapat membedakan kuat lemahnya darah. Maka konsekuensinya darah yang kuat dihukumi haid, kemudian darah yang lemah dihukumi istihadah. Kemudian yang kedua ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yakni seorang wanita yang baru pertama kali mengalami haid kemudian tidak dapat membedakan kuat lemahnya darah, maka konsekuensinya haidnya adalah 1 hari saja. Kemudian yang ketiga muqtadah mumayyizah, maka hukumnya sama dengan mubtadi'ah mumayyizah, yakni darah kuat dihukumi haid, kemudian darah lemah dihukumi istihadah. Yang terakhir adalah muqtadah ghairu mumayyizah, maka penghukumannya adalah dengan menggunakan adatnya. Terima kasih, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.